Banyak orang di berbagai penjuru dunia tahu rokok itu berbahaya, tapi rokok tetap dilegalkan. Hal ini tentu saja sangat bertentangan secara logika karena bagaimana mungkin sesuatu yang berbahaya justru dibebaskan. Tapi untuk memahami alasan dibalik legalnya rokok meski mengandung bahaya bisa dibilang sangatlah kompleks. Seperti yang diketahui, rokok sudah diperjualbelikan secara legal selama ratusan tahun, tepatnya jauh sebelum ilmu kedokteran mampu membuktikan bahaya yang terkandung di dalam rokok. Jadi, pada pertengahan abad ke-20 ketika bukti ilmiah tentang bahaya rokok akhirnya tidak bisa dibantah oleh siapapun, rokok sudah terlanjur legal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebiasaan sosial, budaya, dan industri besar yang menghidupi banyak orang. Sebenarnya, rokok bisa saja dilarang, tapi melarang atau menghapus sesuatu yang sejak dulu legal dan sudah mengakar di kehidupan masyarakat dunia jauh lebih sulit dibanding melarang sesuatu sejak awal kemunculannya. Terlepas dari itu semua, asal-usul rokok sendiri ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, dalam bentuk yang tentu saja berbeda dengan rokok era modern. Bisa dibilang, masyarakat asli Amerika sudah menggunakan tembakau. Mulai dari suku Maya hingga suku Aztec suka membakar daun tembakau dengan digulung daun lain lalu menghirup asapnya. Nah, ini tuh cikal bakal cerutu. Namun penggunaannya bersifat ritual atau pengobatan, bukan untuk dinikmati sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Menurut bukti arkeologis, tembakau telah digunakan lebih dari 2000 tahun lalu oleh suku-suku itu. Kemudian semuanya berubah ketika bangsa Eropa tiba di benua Amerika. Kala itu pada akhir abad ke-15, para penjelajah Eropa melihat langsung kebiasaan penduduk setempat dalam menggunakan tembakau dan merasa tertarik dengan hal ini. Mereka pun membawa biji dan daun tembakau ke benua Eropa. Tak butuh waktu lama, tembakau yang kemudian diperjualbelikan untuk pengobatan menyebar luas ke seluruh Eropa, Afrika, dan Asia. Namun, meski sudah menyebar luas, tak semua masyarakat langsung menerimanya. Singkat cerita, memasuki abad ke-16, sejumlah tabib Eropa mengklaim bahwa tembakau dapat menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari sakit kepala hingga gangguan pencernaan. Dan dari sini, tembakau yang awalnya diragukan mulai dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, dan lama-kelamaan berbagai lapisan masyarakat menerima kehadirannya. Kemudian, pada abad ke-18, orang-orang jadi lebih sering menikmati tembakau dalam bentuk cerutu dan pipa. Lalu memasuki awal abad ke-19, rokok yang digulung dengan kertas seperti yang kita kenal sekarang mulai populer di tengah masyarakat. Hal ini bisa cepat populer karena menggulung tembakau dengan kertas dianggap lebih praktis dan mudah dibawa kemanapun, termasuk di tengah konflik bersenjata sekalipun. Pada akhir abad ke-19, rokok berubah menjadi suatu produk yang bisa dibuat secara masif, dan hal ini berkat lahirnya mesin pembuat rokok. Sederhananya, mesin ini memungkinkan rokok diproduksi dalam jumlah besar, cepat, dan juga murah. Jadi, tak butuh waktu lama, bisnis rokok pun mulai memasuki pasar dunia. Pada awal abad ke-20, perusahaan rokok mulai sering memasarkan produknya secara gila-gilaan melalui iklan, sponsor acara, dan juga menampilkan citra yang membuat orang akan percaya perokok itu adalah orang keren dan jantan. Semenjak saat itu, rokok mulai menguasai dunia, entah itu kehidupan sehari-hari masyarakatnya maupun industrinya. Di tengah popularitas dan kuatnya akar sejarah rokok, dunia kedokteran pun mengungkap bahaya rokok yang tentunya sudah terbukti secara ilmiah. Namun sekali lagi, dunia sangat sulit melarang adanya rokok karena pada titik ini, rokok sudah terlanjur mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan juga ekonomi. Bisa dibilang tak sedikit negara yang mendapat pemasukan besar lewat pajak rokok, dan jutaan orang juga menggantungkan hidupnya pada industri rokok, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil. Jadi, apabila rokok dilarang, dampaknya tentu tak main-main. Oleh sebab itu, suatu negara lebih memilih memberikan peringatan dan pembatasan daripada melarang secara total. Selain itu, apabila rokok dilarang total, kemungkinan besar rokok akan diperjualbelikan di pasar gelap dan akan muncul bentuk yang jauh lebih berbahaya dibanding rokok legal. Pada akhirnya, daripada rokok jadi benda yang ada di pasar gelap, lebih baik rokok dilegalkan namun diatur dengan sangat ketat oleh pemerintah, mulai dari iklan dibatasi, peringatan bahaya
bahaya merokok diperjelas, pajak terus dinaikkan, larangan merokok di tempat umum, dan lain sebagainya.